Hari ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 48. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Maka cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi N-nya tahan dulu kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Inna Allah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris di atas, barisnya fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Jadi bunyinya Allah. Innallah. Lalu ada hukum alif lam. Namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Cara bacanya alif lam tidak perlu dibaca atau kita idghamkan, kita masukkan langsung ke lam yang berikutnya. Innallah. Allah ada mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya kita panjangkan 2 harokat. Innallaha la mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. La yaghfiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris di atas yaitu dhammah. Cara bacanya adalah dengan menaikkan pangkal lidah atau ditebalkan. La yaghfiru ada hukum idgham bil gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Cara bacanya nun ini masuk ke ya. Jadi kita bunyikannya langsung ke ya, disertai bunyi dengung. Artinya kita tahan. Ayyush. Huruf shin punya sifat yang jadi ciri khas yaitu sifat tafashi. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Ayyushraka. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris fathah. Cara bacanya adalah ditebalkan ro-nya. Ayyushraka bihi. Hi mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf yang hidup, huruf ba dan huruf waw. Dan huruf setelahnya selain hamzah, jadi bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domir ini dipanjangkan 2 harokat. Ayyushraka bihi wa yaghfiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas dhammah. Cara membacanya adalah dibunyikan dengan tebal. Wa yaghfiru ma mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Wa yaghfiru ma du mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah.
Maka cara bacanya sama kayak mim, 2 harokat. Maduna dza mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah panjang di atas huruf dzal. Maka cara bacanya dipanjangkan dzalnya ini 2 harokat. Dzalika limai, mai ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka cara bacanya nunnya dileburkan atau dimasukkan ke ya disertai bunyi dengungan. Jadi kita tahan. Liman yasha. Sya hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah. Hamzahnya yang u terdapat pada kata yasha'u. Maka shinnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Liman yasha'. Nah, jika berhenti di sini boleh juga dihukumi dengan mad arid li sukun. Karena apa? Karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu hamzah. Maka boleh dibaca sebagai mad arid li sukun. Tapi bacanya 4 atau 6. Yang 2-nya tidak diambil karena kebetulan mad arid li sukun ini juga adalah mad wajib. Mad wajib enggak boleh 2. Jadi bacanya shinnya panjangin dulu. Nah, panjangin dulu ya. Berarti ini boleh 2 boleh 4 boleh 5 boleh 6 ya. 2 tidak boleh. Kemudian ujungnya dikasih nabar. Jadi kita agak naikkan nadanya sedikit ya. Liman yasha. Liman yasha. Dan di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Wa mai ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Cara bacanya nunnya masuk ke ya, wa mai disertai dengungan, tahan. Wa mai yush. Huruf shin punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain, namanya tafashi. Sebarkan angin di dalam mulut. Yushrik. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya ini di bawah kasrah. Jadi cara bacanya ditipiskan. Wa may yushrik. Hati-hati kaf jangan hilang hamesnya ya, hames itu ada angin keluar. Kebetulan kalau kafnya ini sukun, anginnya itu terakhir. Wa may yushrik billah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq sebab baris sebelumnya kasrah, maka bacanya tipis. Jadi bunyinya la. Billah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lamnya tidak dibaca. Billah. La mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya panjang lamnya 2 harokat. Billahi faqadif. Huruf fa keluarin angin hamas. Faqadif tara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab barisnya di atas. Maka bacanya tebal. Cara menebalkannya angkat pangkal lidah kita. Faqadif tara. Ra mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf ra terdapat pada kata iftara. Sedangkan hamzahnya yang i terdapat pada kata isman. Maka ro-nya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat.
faqad iftara ithman. Man, ada izhar halqi sebab ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka cara bacanya tanwinnya ini dibaca dengan izhar, jelas. Ithman awi, wi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya dipanjangkan uloknya 2 harokat. Awima, ma mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara bacanya adalah baris 2-nya ini jadi 1, jadi ma dan panjangin 2 harokat. Awima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.